Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rasid Suli, mahasiswa S1 Bisnis Manajemen dengan nomor NIM 2702508835. Di sini saya akan berdiskusi untuk forum. Seperti yang kita ketahui, setelah harga ditetapkan, sering perusahaan mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap variasi dalam permintaan dan biaya di masing-masing segmen pasar. Pertanyaannya, penyesuaian seperti apakah yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia? Penyesuaian harga dan layanan berdasarkan segmen pasar. PT Pos Indonesia memiliki berbagai segmen pelanggan, termasuk pelanggan individu, korporasi, e-commerce, dan layanan pemerintah. Setiap segmen ini memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga PT Pos selalu melakukan penyesuaian yang relevan untuk mengoptimalkan penetapan harga dan mempertahankan daya saing. Berikut adalah segmen-segmen pasarnya. Yang pertama ada di segmen pasar layanan e-commerce dan pengiriman massal. Seiring dengan perkembangan pasar e-commerce, PT Pos Indonesia telah menyesuaikan layanan dan tarif untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Mereka menawarkan layanan khusus untuk mengakomodasikan kebutuhan pengiriman massal dan cepat dari perusahaan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Penyesuaian ini seringkali datang dalam bentuk tarif yang lebih kompetitif atau kemitraan strategis dengan platform e-commerce untuk memastikan volume pengiriman yang tinggi dengan biaya yang lebih rendah per paketnya. Yang kedua, ada penyesuaian berdasarkan dengan wilayah atau geografis. PT Pos Indonesia melakukan penyesuaian harga berdasarkan lokasi geografis. Pengiriman di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan akses terbatas umumnya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengiriman di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dan operasional di daerah terpencil. Yang ketiga, penyesuaian musiman dan permintaan tinggi. Saat permintaan layanan meningkat seperti selama musim liburan atau hari raya, PT Pos Indonesia sering melakukan penyesuaian harga. Dalam situasi seperti ini, biasanya biaya pengiriman bisa naik karena meningkatnya permintaan pengiriman dan kebutuhan untuk menambah sumber daya, seperti armada tambahan dan perpanjangan jam operasional. Sebagai respon terhadap fluktuasi musiman ini, perusahaan juga dapat menawarkan promosi atau diskon tertentu untuk menjaga daya tarik bagi pelanggan reguler mereka. Yang keempat, penyesuaian tarif berdasarkan berat dan volume. PT Pos Indonesia juga menyesuaikan tarif berdasarkan berat dan volume paket. Paket yang lebih besar atau lebih berat akan dikenakan biaya lebih tinggi karena biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengangkutan dan distribusinya pun lebih besar. Hal ini membantu perusahaan menyimbangkan biaya pengiriman dengan pendapatan yang diterima. Kesimpulannya, penyesuaian yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terutama terkait dengan beberapa segmen pasar pada wilayah geografis, berat dan volume paket, serta kondisi permintaan musiman. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam operasional logistik, termasuk biaya distribusi yang tinggi, persaingan ketat, dan fluktuasi permintaan, perusahaan ini menggunakan penyesuaian harga sebagai alat untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mempertahankan pangsa pasar. Sumber-sumber referensinya yang pertama ada Christopher M. tahun 2016, Logistic and Supply Chain Management. Yang kedua ada Mutiara, Fadilah, dan Sari tahun 2020, Adaptasi Perusahaan Logistik terhadap Pertumbuhan E-commerce di Indonesia. Yang ketiga ada Douglas SP and Craig CS tahun 2011, International Marketing Research. Yang keempat ada Fernandez A dan Pakeko R tahun 2020, Cost Structure in Parcel Delivery, Strategies and Challenge. Yang kelima ada Talurika and Van Riezen G tahun 2004, The Theory and Practice of Revenue Management. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.